perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang, yang mana ini adalah Heri Sumantri dan yang sebelah saya adalah Bu Suhernawati dan yang sebelah ini Bapak Muhammad Jaduli. Kami dari kebetulan saya sendiri dari SDN Pandeglang 5 dan ini Bu Suhernawati dari SD Sukasari 2 dan Pak Jaduli Kadumara 1. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching dari demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yang mana akan kami usung 3 kasus dalam hal ini, dan kami bertiga ini akan berganti peran baik dari coach, coachee maupun observer. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita simak video berikut. Pada kasus satu ini, tokoh yang akan ditampilkan, saya sendiri Heri Sumantri berperan sebagai observer, dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Suhernawati, dan yang berperan sebagai coachee adalah Bapak Muhammad Jaduli. Mari kita saksikan video kasus berikut ini. Bu Suhernawati, saya dengar katanya itu Pak Jaduli kemarin pengen bertemu dan ngobrol sama Bu Hernawati. Kira-kira ada waktu tidak ya Bu Suhernawati? Insya Allah ada, Pak. Iya, katanya yang saya dengar kemarin sih ya, katanya Pak Jaduli ada masalah dengan siapa? Dengan Pak Pengawas. Oh, dan Pak Pengawas. Ya, ada masalah katanya ketika di supervisi Pak Jaduli, katanya dia ditegur sama Pak Pengawas. Oh, begitu. Masalahnya ketika di Pak Pengawas masuk ke kelas, Pak Jaduli itu dia pakai buku teks. Oh, bisa? Iya. Iya. Makanya terus dia juga merasa nggak enak katanya kalau dia sampai bilang ke Pak ngomongnya seperti itu. Makanya dia kemarin ngobrol dengan saya, pengen ngobrol sama Bu Suhernawati. Mungkin pada kesempatan ini dia akan datang ke Bu Suhernawati. Iya, siap, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ya nanti saya sampaikan ya. Iya, Pak. Kebetulan sekali ini. Oh, ini ya. Jadi silakan dulu. Pak Jaduli sama Bu Suhernawati. Saya nyari kemarin, ibu kan nggak masuk ke hari kedua. Iya. Sekarang ada. Ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya udah mendengar dari Pak Heri kalau Pak Jaduli ada sedikit masalah. Masalahnya tentang apa ya Pak ya? Sebetulnya nggak begitu bermasalah sih Bu, tapi saya rasakan sampai sekarang ada tidak nyaman di dalam hati Bu. Kenapa Pak? Itu kemarin kan Ibu tahu ya, waktu minggu kemarin kan ada supervisi dari pengawas. Oh iya. Saya kebetulan kelas 5 di supervisi sama pengawas gitu. Saya dapat kritikan dari beliau Bu gitu. Jadi sampai sekarang saya nggak enak. Di rumah juga kepikiran terus gimana ini apa yang salah. Terus saya rasakan semua saya dalam proses pembelajaran sudah menurut saya sendiri sudah sempurna Bu gitu. Iya kayak gitu ya. Iya. Terus kalau seperti itu apa rencana Bapak nih? Jadi tujuan saya di sini sama Ibu itu istilahnya minta masukan atau saran atau mungkin solusi dari permasalahan saya ini bisa sedikitnya terselesaikan gitu Bu, apa yang saya rasakan selama ini. Oh gitu. Terus tindakan Bapak, rencana Bapak apa ke depannya gitu? Sebetulnya kritikan itu jadi masalahnya cuma saya mengajar tidak memakai buku teks. Hanya itu ya? Buku teks. Padahal saya rasa pas saya ditegur sama beliau, saya jawab mengajar dengan metode yang referensi yang lain, misalkan dengan video ya, atau misalkan mencari referensi dari perpustakaan sebagainya. Tapi pas saya ngomong gitu, kayaknya
pengawas itu tidak merasa tidak enak gitu dengan jawaban saya sendiri. Oh begitu. Terus perasaan dan iya, Bapak kan tidak merasa tidak enak ya. Terus kedepannya Bapak mau seperti apa? Mau ke Bapak pengawasnya? Rencananya itu? Jadi saya rasakan takutnya Pak Pengawas ngobrol gitu Bu, ngobrol sama kepala. Nah, jadi nanti berkepanjangan masalah ini gitu. Oh gitu. Oh jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu Pak ya, selama ini yang Bapak sudah lakukan proses belajar dan mengajarnya seperti Yang apa? saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya sudah merasa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik dengan menggunakan sumber belajar lain seperti video atau referensi buku-buku yang lain seperti pustakaan gitu. Tapi sekarang saya masih dikritik gitu. Pak, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya yang saya kerjakan dalam pembelajaran itu sudah memenuhi kebutuhan anak Bu. Jadi anak sudah senang melihat video dan sumber yang lain. Bagus Pak ya. Terus bagaimana hasilnya menurut Bapak ketika menggunakan sumber yang lain? Seperti kita ketahui kan anak-anak karakternya berbeda, minatnya juga berbeda Pak. Oh iya Bu, saya baru kepikiran ya bahwa karakter anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Iya, itu makanya penting sekali menggunakan buku teks Pak yang seperti Pak Pengawas inginkan gitu, biar terarah belajarnya. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang aja Bu ya, saya itu merasa tidak nyaman Bu. Apalagi pas pulang sekolah itu terpikiran terus di hati saya, makanya itu mengimbas ke pekerjaan saya, selalu terbengkalai Bu karena atas kejadian tersebut. Ya, lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Ya takutnya Bapak Pengawas itu bercerita sama kepala sekolah Bu, saya malu gitu. Ya, gitu ya. Jika saya simpulkan, berarti kan gini, Bapak waktu proses pembelajaran disupervisi sama Bapak Pengawas. Ya. Nah, merasa tidak nyamannya karena memang Bapak ini tidak menggunakan buku teks, sehingga beliau menegur Bapak kan. Iya, Bu. Nah, begitu. Kemudian yang Bapak takutkan adalah ketika Pak Pengawas menyampaikan ini kepada Pak Kepala Sekolah begitu. Oh iya. Ini Pak, apa nanti yang akan Bapak jelaskan kepada Bapak Kepala jika dipanggil sama beliau? Kalau saya dipanggil sama Ibu Kepala ya, mungkin rencana saya yang pertama Bu, meminta maaf dulu bahwa Ya. apa yang saya kerjakan itu salah, dan pengawas yang berikan kritikan itu benar sekali bahwa dalam pembelajaran itu tidak luput dari buku teksnya. Untuk kedepannya saya akan menggunakan semua lain untuk terciptanya proses pembelajaran dengan baik Bu. Iya gitu, bagus ya kayak apa yang sudah diambil itu benar. Terus saya setuju sekali Pak dengan rencana Bapak itu. Ya Bu, makasih Bu atas ininya. Saya sekarang bersyukur sekali Bu, yaitu bahwa apa yang saya rasakan ini udah merasa tenang Bu ya. Karena ngobrol sama Ibu menemukan solusi yang saya akan rencana ke depannya. Saya berencana nanti akan mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Pengawas. Itu dalam mengajar saya harus menggunakan buku teks. Iya. Terus selanjutnya adalah bagaimana komitmen Bapak selanjutnya? Mungkin saya berkomitmen untuk dalam pembelajaran menggunakan metode lain, video dan sebagainya, tapi tidak luput dari buku teks tersebut, dan saya akan berkooperasi terus kepada Bapak Pengawas dalam mengembangkan belajar saya di kelas, serta saya berkomitmen untuk berkomunikasi dengan teman sejawat di sekolah Bu, terutama di kelas 5 juga gitu. Terus dukungan apa yang Bapak butuhkan? Seperti yang saya bicarakan tadi Bu, itu yang pertama saya mau berkomunikasi terus sama Bapak Pengawas termasuk ke sekolah. Terus yang keduanya mungkin dari teman sejawat
yang sesuai dengan pelajaran saya di kelas 5. Ya istilahnya kan kebetulan di sekolah ada 3 kelas, jadi saya berkolaborasi dengan teman sejawat di kelas itu dan selalu menggunakan buku tes dalam pembelajaran. Wah, itu ide bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan permasalahan Bapak dapat terselesaikan gitu. Amin. Ya begitu Bu, mungkin apa yang kita lakukan sekarang alhamdulillah saya sudah merasa lega karena kebetulan, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas luangnya waktu Ibu memberikan sedikit terbuka dari otak saya. Jadi sekarang mungkin saya mau ke kelas dulu Bu karena sudah ditunggu sama murid. Iya Terima Pak. kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum. Tadi kita sudah saksikan kasus 1 yang mana Pak Jajuli sebagai coach dan Ibu Suhernawati sebagai coach telah melakukan komunikasi di mana dapat dibuat sebuah kesimpulan yang mana si coach ini sudah menyadari kalau sebenarnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus berdasarkan acuan dari buku teks, dan juga si coach ini akan selalu melakukan koordinasi dan selalu bertanya terkait apa yang akan dan apa yang telah dilakukannya dalam kegiatan pembelajarannya, dan juga kepada rekan guru yang lain untuk berkolaborasi. Untuk kasus kedua, saya Suhernawati sebagai observer, kemudian Pak Heri Sumantri sebagai coach dan Pak Jajuli sebagai coach. Pada kasus kedua ini, yaitu coach merasa kebingungan terhadap anak muridnya yang tidak hadir atau tidak sekolah terus-menerus dalam pembelajarannya. Kemudian dalam pelaksanaan akhir tahun pun anak ini tidak hadir. Maka dari itu coach ini merasa kebingungan bagaimana cara menghadapi atau mengatasi masalah anak tersebut. Mari kita saksikan adegan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Heri. Kebetulan ada di sini. Saya mencari-cari dari sana di sini. Ya, biasa Heri, tapi istirahatnya kebetulan nggak ada jadwal. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ada apa nih? Kaget saya nih pas Pak Heri kesini nih. Tapi kelihatannya wajahnya murung begitu tuh. Apa ada yang perlu masalah gitu? Iya nih Pak. Jadi Kenapa meong? sebenarnya saya pengen ngobrol. Oh iya, Pak Heri ada apa nih? Saya kaget nih. Iya Pak. Tadi saya cari-cari keluar Bapak nggak ada. Oh iya. Tadi ada yang ngasih itu katanya di sini, makanya saya langsung ke sini ke tempat Bapak nih. Iya. Ada waktu tidak Pak? Oh, pastilah Pak Heri mah. Apa yang nggak ada? Kenapa nih? Iya Pak, sebenarnya mah saya pengen curhat ini, ada Boleh, ngobrol-ngobrol sama Bapak. Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Pak di kelas. Masalah apa Pak? Masalah anak nih Oh, Pak. anak. Jadi murid saya, salah satu murid di kelas saya ini Pak. Kebetulan dia jarang sekali masuk ke sekolah Pak. Oh, begitu. Iya. Bahkan kemarin juga waktu minggu kemarin kita PAT ya, dia sampai 2 hari tidak masuk Pak. Saya bingung Pak. Setiap saya tanya ke anak tersebut, jawabannya cuma minta maaf aja. Terus selama ini apa yang sudah dilakukan sama Pak Heri terkait tersebut? Anak tersebut. Iya Pak. Ya paling saya setiap dia ada ke sekolah saya tegur ya ke anak tersebut. Cuman anak tersebut bilangnya minta maaf. Cuman itu yang diucapkannya. Merasa tidak bersalah gitu Pak. Terus saya juga Pak ini sudah chat WA ya, chat WA ke orang tuanya. Kadang-kadang saya telepon juga orang tuanya. Sama Pak, orang tuanya juga kayak gitu, kayak gimana ya? Kayak acuh tak acuh gitu menanggapi permasalahan. Padahal menurut saya ini masalah yang sangat pelik Pak, perlu penyelesaian yang sifatnya cepat gitu. Selain yang Bapak Heri lakukan, selain chat WA atau dipanggil, apalagi itu yang sudah dilakukan sama Pak Heri? Dia sebatas itu kan cuman tadinya kan saya berencana gini Pak, saya tadinya mau tidak saya naikkan gitu anak tersebut karena malasnya itu Pak. Cuman saya ini ngobrol sama Bapak sebenarnya minta solusi gitu, minta masukan yang baik kira-kira harus seperti apa. Mungkin setelah saya perhatikan cerita Pak Heri tadi, mungkin ada permasalahan di anak Pak.
latar belakangnya apa bisa diceritakan itu Pak Ferry? Kalau sepengamatan apa yang saya lakukan selama ini ya, walaupun itu baru mungkin hipotesa awal ya, dugaan awal saya gitu. Jadi kemungkinan anak ini kurang diperhatikan pendidikannya sama orang tuanya. Karena ketika saya komunikasi juga lewat telepon dengan orang tuanya, kayaknya orang tuanya juga sama Pak, ogah-ogahan menanggapi permasalahan ini. Gitu Pak. Jadi saya juga merasa kebingungan harus bagaimana saya melakukan apa gitu dalam menghadapi. Setelah saya perhatikan dari pembicaraan Ferry tadi, jadi seolah-olah Ferry itu sudah memutuskan gitu bahwa anak begitu, apakah sudah mengidentifikasi anak setelah jauh begitu Ferry? Iya sih Pak. Jadi emang itu tadi itu ya yang saya sampaikan. Jadi itu kan baru opini awal saya gitu. Cuman apa yang tadi benar Bapak sampaikan, jadi harusnya bukan hanya dari sudut pandang itu saja ya saya mengopini gitu kan, karena tapi yang saya rasa gitu ketika saya merefleksikan diri saya ketika saya mengajar, fine-fine aja gitu. Apa yang saya lakukan ketika saya mengajar saya laksanakan sebagai berdasarkan alur-alur pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang saya tulis, yang saya buat gitu. Saya sudah melaksanakan menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan benar gitu. Dan hasil yang diperoleh dari siswanya juga tidak begitu tidak ada masalah gitu, malah mereka atau teman-teman yang lain juga sangat antusias ketika belajar dengan saya gitu. Makanya saya sampai beropini seperti itu. Ini sebenarnya bukan masalah dari saya gitu, bukan karena model atau metode pembelajaran saya yang kurang tepat atau saya mengajarinya galak atau gimana, saya enggak. Saya malah justru saya ngomong gitu ke anak-anak, karena bagi saya anak itu adalah anak saya gitu, bukan anak orang lain gitu. Betul, saya setuju sekali yang terus untuk selanjutnya nih, kan ada langkah prioritas yang harus dikerjakan oleh Pak Heri. Setelah saya mendengar jalan Ferry tadi, ke depannya bagaimana itu? Apa ada pun enggak? Jadi sebenarnya gini Pak, saya punya rencana gitu ya, saya akan melaksanakan home visit saja langsung. Mungkin itu salah satu treatment gitu ya, atau cara saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut. Karena mau tidak mau harus segera saya selesaikan masalah ini gitu. Mungkin bagi orang tuanya bukan masalah serius, tapi bagi saya ini masalah serius. Soalnya saya kekhawatiran saya anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran saya Pak ke depannya gitu. Makanya ini saya juga masih bingung, naik ke kelas 5 juga masih bingung saya ini, ngobrol sama kepala juga kemarin. Keputusannya ada di saya gitu, kepala sekolah juga. Saya setuju sekali tuh rencana Pak Heri ke depannya, yaitu untuk home visit ya. Jadi dia langsung tidak tahu permasalahan anak tersebut ya. Betul. Iya, jadi saya akan nanti Pak mengidentifikasi secara mendalam bagaimana sih latar belakangnya gitu. Dan kalaupun misalkan orang tuanya emang seperti yang tadi di opini awal saya sampaikan, orang tuanya kurang respon dengan pendidikan anak gitu, saya akan kasih pencerahan kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting gitu buat anak, dan itu merupakan hak anak Pak, bukan hak orang tua. Setuju Pak Heri. Setelah kita ngobrol-ngobrol panjang tadi ya, terus apa komitmen Pak Heri setelah kita ngobrol itu ke depannya? Jadi saya berencana nih Pak, jadi siang ini saya akan melaksanakan home visit aja Pak. Soalnya kalau saya tunda-tunda lagi, nanti permasalahannya bukan makin selesai, malah makin berkepanjangan gitu. Soalnya yang saya pikirkan kan tadi saya sampaikan kan anak gitu Pak, nanti anak yang jadi korban. Jadi saya berencana ini siang ini saya pulang sekolah ini saya langsung mau ke rumahnya Pak, mau melakukan home visit. Ya tadi saya juga sudah kontak dengan orang tuanya, dan mereka juga katanya siap dan menunggu saya di rumahnya. Mungkin dalam pelaksanaan ini tadi mungkin ada daya dukung dari yang lain atau apa? Iya Pak, jadi saya berencana akan mengajak Pak Yudi Pak. Pak Yudi yang kelas
cek itu ya. Iya, jadi kebetulan bisa. Jadi kebetulan kan Ya, Pak Yudi sama-sama aja di sana. soalnya kan setelah saya lihat Pak Yudi kan itu orangnya humble, terus juga dia mau bisa mencairkan suasana. Iya, betul. Kalau saya kan sedikit rada kampung kalau Pak menghadapi Yudi dekat kan? dekat. Nah, itu. Iya, ditambah kan dekat rumahnya gitu. Makanya saya rencana mau ngajak Pak Yudi. Dan tadi Pak Eri sudah mungkin merasa plong kali ya. Gimana tuh Pak sekarang? Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak ini. Berkat kita obrolan hari ini, alhamdulillah saya terbuka pemikiran saya, oh ternyata saya harus melakukan apa. Iya. Dialog kan perlu sekali Oh, ya. iya, Pak. Pak. Makanya saya Jadi tadi nyari-nyari kalau Pak ada Jajul. masalah itu jangan dipendam sendiri. Iya, makanya tadi saya nyari-nyari Pak Jajul sengaja. Kalau saya kan nggak bisa solusi, tapi Pak Eri sendiri. Siapa tahu ada sedikit pencerahan dalam masalah ini. Iya, tapi alhamdulillah Pak dibantu sama Bapak. Terbuka ini sekarang. Tinggal ngopi ini sekarang mah. Iya, ya makasih Pak ya Betul. atas waktunya ini. Siap, Maaf sudah ganggu waktunya ini Pak. Iya, makasih Pak ya. Iya, Pak. Saya ke kelas dulu Pak ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Dari kesimpulan kasus yang kedua yaitu seorang koci merasa nyaman atau merasa lega karena sudah mendapatkan solusi. Rencana yang akan dilakukannya adalah pertama dengan melakukan home visit dan berkomunikasi langsung dengan orang tua. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjut kepada kasus ketiga, yaitu yang akan diperankan oleh Bu Erna sebagai coach dan Pak Heri sebagai coachnya. Di mana permasalahan ini adalah yaitu mengangkat kasus bahwa seorang guru yaitu Bu Erna dia mendapatkan kasus di kelasnya saat belajar mengajar bahwa ada seorang murid yang tidak memperhatikan pembelajarannya waktu dia belajar. Jadi cuman 50% lah dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Untuk selanjutnya kita saksikan bagaimana. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan Bu Erna. Oh iya. Terima kasih Pak. Ada apa ini? Aduh, boleh Pak gini, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Aduh, kenapa tidak? Kan kita masuk teman. Iya. Aduh, mangga aja. Emang ada apa nih? Kaget saya nih. Oh gini Pak, saya pengen bercerita kepada Bapak nih. Oh, emang mau ngobrolin apa ini? Ini Pak, saya punya masalah ya. Masalah saya ini mengenai anak-anak sebenarnya. Gitu. Permasalahan saya itu apa? Ketika pembelajaran di kelas, ya anak-anak dalam pembelajaran saya mereka mengerjakan tugasnya hanya setengahnya aja. Kemudian maksudnya 50% lah gitu ya. Mereka kebanyakan kurang antusias dalam pembelajaran saya apa yang sebagian itu. Iya gitu ta. Itu ya. Terus kira-kira yang membuat anak-anak itu kurang antusias itu apa masalahnya, Bu? Kalau saya ingat ya Pak ya, kayaknya pembelajaran saya kurang menariknya. Mungkin saya belajarnya monoton. Terus kemudian kalau cerita, saya tuh suka sekali cerita gitu. Jadi mereka yang mendengarkan, mungkin kayak begitu kayaknya. Kemudian banyak sekali ya tugas yang saya berikan ke anak sehingga mereka mungkin kesulitan juga. Terus kira-kira punya rencana apa untuk membuat murid ibu itu supaya antusias ketika belajar itu? Saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan ya. Di antaranya dengan menggunakan berbagai sumber belajar dari buku teks mungkin ya, kemudian yang sekarang lagi ngetren itu selain video pembelajaran dari YouTube juga, kemudian ada media TikTok. Ya, bisa kan ya Pak? Bisa diterapkan. Kemudian bisa juga dari IG, Instagram gitu. Saya juga berpikir sekarang ya ke situ, berarti anak jenuh karena memang satu itu karena belajar yang monoton, kemudian
tugas, tugasnya terlalu banyak dan mereka tidak paham juga gitu. Ya, tadi yang diidentifikasi awal oleh Ibu kan seperti. Terus ini rencana Ibu kedepannya mau seperti apa ini? Apa yang akan dilakukan? Ya, saya akan merancang pembelajaran untuk siswa yang lebih menyenangkan lagi. Kemudian siswa yang aktif, bukan saya yang aktif ya Pak. Iya, kemudian saya akan mengkolaborasikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang beragam. Wih, mantap. Iya. Kemudian menggunakan video pembelajaran dari YouTube kan ya Pak ya, dari TikTok, dari IG juga. Kemudian mengaktifkan siswa dengan membagi anak menurut bakat dan minat mereka. Terus selanjutnya apa komitmen Ibu ini ke depannya? Saya komitmennya yaitu membuat rencana pembelajaran yang lebih aktif lagi. Oh, yang tadi disampaikan itu ya. Itu aja. Kemudian mengkolaborasikan pembelajaran dengan menggunakan media-media pembelajaran yang insya Allah akan digali lagi lah Pak ya. Iya. Lebih menyenangkan ke anaknya biar mereka lebih antusias lagi untuk pembelajaran. Kemudian mengenai tugas juga insya Allah tidak akan terlalu banyak lah dikasihnya gitu ya. Biar mereka tidak pusing, tidak membosankan gitu. Terus kira-kira siapa yang membantu dalam komitmen Ibu ini? Saya yakin kepada teman sejawat saya lah, teman guru yang kelas 5 sebelahnya gitu. Dia bisa membantu saya. Kenapa Ibu bisa memilih guru teman kelas 5 itu? Alasannya biar beliau bisa mengingatkan saya, kemudian bisa berkolaborasi membuat rencana pembelajaran yang lebih aktif ke anak juga. Oh, jadi awalnya juga karena guru tersebut sudah dekat dengan Ibu ya, punya komitmen. Jadi kita kan sudah yang pelibatan orang lain di dalamnya, sehingga itu akan tercapai apa yang tadi menjadi komitmen. Pak, alhamdulillah dengan ngobrol dengan Bapak nih, saya merasa lega, terbuka lagi pemikiran saya. Ternyata pembelajaran harus mengaktifkan anak, bukan saya yang menjadi pusat pembelajaran. Terima kasih Pak saya ya. Yang membantu loh, tapi Ibu sendiri loh yang ya gitu aja. Saya doakan kedepannya Ibu bisa menjadi guru yang hebat, yang bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu ya. Iya Pak, semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan anak-anak Pak. Terima kasih. Intinya seperti itu ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Seorang coach dia bisa menemukan permasalahannya sendiri dan solusinya sendiri setelah dia berbicara dengan coach. Jadi dia berkomitmen untuk merubah sistem pembelajaran atau berinovasi untuk supaya pembelajaran menyenangkan kepada murid dan berpihak kepada murid. Mungkin itulah tayangan demonstrasi kontekstual kami yaitu kelompok 1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, semangat.